Selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Fanti Septiani Selase dengan NIM 22040136. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 4. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Riset Operasi. Nah, di sini ada soal yang dipaparkan di sini, terus ada pertanyaan. Kita menyelesaikan masalah ini menggunakan metode simplex. Nah, langkah-langkah berikut dapat diikuti. Yang bagian pertama, menentukan variabel keputusan X1 untuk produk A dan X2 untuk produk B. Nah, di sini yang dimana variabel keputusan X1 yaitu jumlah unit produk A yang diproduksi, kemudian X2 jumlah unit produk B yang diproduksi. Kemudian untuk jawaban nomor 2, kita disuruh untuk membuat model matematika. Nah, secara umum model matematika yang lengkap adalah fungsi tujuan. Kita mencari fungsi tujuan, lalu mencari fungsi pembatas. Kemudian untuk soal nomor 3, fungsi objektif. Nah, di sini fungsi objektif berfungsi untuk memaksimalkan keuntungan yang dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana Max Z sama dengan 5X1 ditambah 6X2, yang dimana X1 adalah jumlah unit produk A dan yang diproduksi, dan X2 adalah jumlah unit produk B yang diproduksi. Kemudian untuk nomor 4, kendala-kendala yang berdasarkan batasan yang diberikan diantara lain untuk kendala bahan baku, maka kendalanya adalah 2X lebih kecil dari 400, kemudian 3X2 lebih kecil atau sama dengan 480. Untuk kendala waktu produksi, produk A membutuhkan 3 jam produksi per unit, lalu produk B membutuhkan 2 jam produksi per unit. Nah, total waktu produksi yang tersedia adalah 360 jam per minggu. Maka kendalanya adalah 3X1 ditambah 2X2 lebih kecil atau sama dengan 360. Kemudian untuk kendala kapasitas produksi, tidak boleh lebih dari 200 unit untuk produk A, lalu tidak boleh lebih dari 150 unit untuk produk B. Dengan demikian kendalanya adalah X1 lebih kecil atau sama dengan 200, X2 lebih kecil atau sama dengan 150. Untuk kendala non negatif, jumlah unit yang di sini tidak boleh negatif. Maka X1 lebih besar dari 0, kemudian X2 lebih besar atau sama dengan 0. Untuk pertanyaan nomor 5, jika ada pertidaksamaan, maka kita mengkonversikan ke bentuk persamaan dengan memperkenalkan variabel surplus atau slack. Nah, untuk menggunakan metode simplex, kita perlu mengonversi batasan-batasan ini menjadi persamaan dengan memperkenalkan variabel slack I. Nah, untuk bahan baku, X1 ditambah S1 sama dengan 400. Lalu batasan bahan baku untuk produk B, X2 ditambah S2 sama dengan 480. Untuk batasan waktu produksi, X1 ditambah X2 ditambah S3 sama dengan 360. Untuk batasan kapasitas produksi produk A, X1 tambah S4 sama dengan 200. Batasan kapasitas produksi produk B, X2 tambah S5 sama dengan 150. Kemudian untuk nomor 6, di sini kita disuruh membuat tabel simplex awal. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada saya sertakan gambar di sini, gambar tabelnya. Jadi seperti inilah bentuknya, seperti yang ada di layar. Kemudian untuk nomor 7, kita melakukan iterasi simplex sehingga ditemukan solusi optimal. Nah, untuk melakukannya ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan, yaitu tabel simplex awal. Di sini teman-teman bisa lihat tabelnya, kemudian memilih entry pivot. Di sini juga teman-teman bisa melihat. Lalu langkah ketiga, menghitung baris baru. Di sini ada baris baru untuk X2,
ada rumusnya. Baris X2 sama dengan baris X2 per N2 pivot sama dengan baris X2 per min 6. Kemudian untuk langkah keempat kita mengupdate tabel simplex. Lalu langkah kelima, iterasi lanjutan. Setiap kali pilih entry pivot terkecil di baris fungsi tujuan, maka kita lakukan penghitungan ulang untuk mendapatkan tabel simplex yang optimal. Lalu yang terakhir, interpretasikan hasil dan evaluasi apakah sesuai dengan tujuan. Di sini setelah melakukan penghitungan menggunakan metode simplex, kita mendapatkan hasil X1 150 untuk produk A, X2 120 untuk produk B. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa semua memenuhi batasan. Jadi solusi X1 sama dengan 150 dan X2 sama dengan 120 memenuhi semua batasan yang ada, sehingga merupakan solusi demikian yang bisa saya paparkan untuk keuntungan perusahaan. Jawaban soal mata kuliah riset operasi, jika jawaban saya tidak sesuai ataupun ada pengucapan kata yang tidak sesuai ataupun saya mengucapkannya terlalu cepat, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Demikian, terima kasih.